Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan membaca surat Al-Fatihah Allah membukakan ilmu dengan mudah, memudahkan rizki, membukakan rizki dengan mudah, memudahkan semua urusan kita. Amin, amin, ya robbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wal ulama il amilin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin thumma ila jami'i abaina ummahatina ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina ikhwatina wa akhwatina jami' ustadina wa asatidhi ustadina wa jami' masyaikhina wa masyaikhina wa jami' malahu hakun alina wa kafatil muslimina al muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Tidak lupa, mari kita bersama-sama membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan baca sholawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita senantiasa diberi kesehatan badan, umur yang bermanfaat, rizki yang barokah, apa yang kita inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi manusia yang selamat, berbahagia dunia akhirat. Amin, amin, ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa wali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan mengaji tentang sholat sunat. Mari dalam mengaji ini kita niatkan hanya mengharap ridho Allah, ikhlas
karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga menambahkan ilmu bagi kita sehingga kita dapat tahu mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan, sehingga keinginan menjadi manusia yang selamat, berbahagia, dunia sampai surga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Allah tidak mengizinkan bagi seorang untuk berbuat sesuatu yang lebih utama daripada sholat 2 rakaat, dan sesungguhnya rahmat itu ditaburkan di atas kepala hamba yang sedang sholat, dan tiada seorang yang akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu amal yang lebih utama daripada amal yang diperintahkan, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak pernah seorang hamba diberi sesuatu di dunia ini yang lebih baik daripada diizinkan sholat 2 rakaat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat sunat fajar subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi sebelum sholat subuh kita disunahkan untuk sholat sunat fajar subuh, pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dapat menjaga untuk tetap dapat mengerjakan sunat sholat subuh fajar itu kecuali seorang awam yang tekun taat ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saya sendiri, khususnya anak cucu teman saudara seluruh umat Islam, dapat menjaga sholat sunat, artinya melakukan sholat sunat sebelum subuh, karena yang mau melakukan sholat sunat sebelum subuh itu seorang awam, seorang yang tekun taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang telah selesai sholat sunat fajar, maka hendaknya berbaring di atas pinggang sebelah kanan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, yang artinya sebaik-baik surat yang dibaca dalam sholat sunat fajar subuh yaitu Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Jadi setelah membaca surat Al-Fatihah, rakaat pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan yang kedua membaca Qul huwallahu ahad, karena itu sebaik-baiknya surat yang dibaca sholat sunat fajar atau subuh. Putra Abdul Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat 2 rakaat kemudian sesudah sholat saya mendengar ia membaca. Putra Abdul Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat kemudian
Sesudah sholat saya mendengar ia membaca Allahumma robba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubika minnar. 3 kali, ya Allah, Tuhannya malaikat Jibril, malaikat Israfil, dan malaikat Mikail, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berlindung kepadamu, ya Allah, dari api neraka 3 kali. Kemudian Nabi besar Muhammad SAW bersabda, siapa yang tetap mengerjakan sholat sunat sebelum dan sesudah zuhur 4 rakaat, maka Allah akan mengharamkan dirinya dari api neraka. Ini berarti kita semuanya disunatkan sebelum zuhur, sebelum melaksanakan sholat zuhur, dan sesudah sholat zuhur melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Karena yang mau melaksanakan sholat sebelum dan sesudah sholat zuhur, Allah akan mengharamkan dirinya dari api neraka. Sebaliknya masuk surga. Semoga kita semuanya mulai sekarang mau melaksanakan sholat sebelum zuhur 2 rakaat, sholat sunat 2 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat. Semoga Allah mengharamkan kita dari api neraka. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, siapa yang sholat sunat sebelum asar 4 rakaat, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Juga melaksanakan sholat sunat sebelum asar, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Semoga kita semuanya sebelum melaksanakan sholat asar rutin melaksanakan sholat sunat, sehingga oleh Allah jasad kita diharamkan dari api neraka, alias tidak disiksa dari api neraka. Amin amin ya robbal alamin. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, yang artinya sholatlah sunat sebelum maghrib, sholatlah sunat sebelum maghrib, kemudian setelah 3 kali berulang anjurannya. Bagi siapa yang suka, yakni tetap bukan wajib dan hanya sunat bagi siapa yang suka melakukannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya siapa yang sholat sunat sesudah maghrib 6 rakaat yang tidak disela-selai antara semuanya itu dengan berbicara yang jelek, maka akan menyamai ibadah 12 tahun. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, yang artinya siapa yang sholat sunat sesudah maghrib 6 rakaat sebelum
berbicara, maka akan diampunkan baginya dosa 50 tahun. Muhammad bin Al-Munqatir berkata, yang artinya siapa yang sholat sunat di antara maghrib dengan isya, maka itu sholat orang-orang awabin, orang-orang yang suka bertaubat. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, yang artinya saya telah sholat sunat 2 rakaat bersama Nabi Muhammad SAW sesudah sholat isya. An-Nawawi berkata, juga sunat sholat sebelum isya, karena hadis Nabi besar Muhammad SAW yang bersabda, yang artinya di antara tiap adzan dan iqomah ada sholat sunat. Imam Nawawi juga berkata, wajib di dalam sholat sunat duhur, qobliyah sebelumnya atau ba'diyah sesudahnya. Demikian pula sholat sunat yang ada qobliyah dan ba'diyah. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, yang artinya sholat sunat witir itu wajib atas tiap muslim, maka siapa yang suka boleh sholat witir 5 rakaat, dan siapa yang suka sholat 3 rakaat, dan siapa yang suka boleh 1 rakaat. Dan dalam riwayat Al-Baihaqi dan Al-Hakim, sholatlah kamu witir 5 rakaat atau 7 atau 9 atau 11 rakaat. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, siapa yang khawatir tidak dapat bangun malam, maka berwitir pada awalul lail. Awalul lail adalah sesudah isya atau akan tidur. Dan siapa ada harapan bangun malam, maka berwitirlah pada akhir malam, karena sholat pada akhir malam itu disaksikan malaikat dan itu lebih utama. Aisyah radhiyallahu anha ditanya, surat apakah yang dibaca oleh Nabi besar Muhammad SAW dalam sholat witir? Jawabnya, biasa membaca dalam rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, dan kedua Qul huwallahu ahad, dan rakaat ketiga Al-Mu'awwazatain, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Al-Mu'awwazatain, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Juga sunat membaca Qul huwallahu ahad dalam permulaan witir. Adanya Nabi Muhammad SAW jika salam dari witir membaca Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus, dan mengeraskan suaranya pada bacaan ketiga. Nabi besar Muhammad SAW membaca sesudah witir, Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika wa bimu'afatika an uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi tana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik, yang artinya
Ya Allah, saya berlindung dengan ridho-Mu dari murka-Mu dan pada maaf-Mu dan siksa-Mu, dan saya berlindung dengan rahmat-Mu dari balasan-Mu. Saya tidak dapat menghitung puji padamu sebagaimana engkau memuji dirimu. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya siapa yang rajin menjaga sholat duha maka akan diampunkan semua dosanya meskipun sebanyak buih di laut. Makanya mari kita semuanya membiasakan senang menjalankan sholat sunat qobliyah, ba'diyah, sholat duha dengan ikhlas, ridho karena Allah, karena mengandung hikmah-hikmah yang sangat besar, terutama sholat duha. Apabila kita rutin akan diampunkan semua dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di laut. Dan dalam riwayat Abu Syekh dari Anas radhiyallahu anhu berkata, yang artinya 2 rakaat sunat duha menyamai di sisi Allah dengan haji dan umroh yang diterima keduanya. Ini bagi kita semuanya yang tidak mampu membiayai uang untuk haji dan umroh, dengan melaksanakan sholat duha, ikhlas, ridho karena Allah rutin, maka menyamai dengan haji dan umroh yang diterima keduanya di sisi Allah. Semoga kita semuanya menjadi manusia yang taat beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat sunat yang menyamai di sisi Allah dengan haji dan umroh yang diterima keduanya. Siapa yang tetap menjalankan sholat duha hingga setahun penuh, maka dicatat baginya bebas dari api neraka. Semoga kita semuanya dapat melaksanakan sholat duha setahun penuh sehingga akan dicatat bebas dari api neraka. Amin amin ya robbal alamin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya di surga ada pintu yang bernama Ad-Duha, maka bila hari kiamat ada seruan, manakah orang-orang yang selalu mengerjakan sholat duha? Inilah pintumu, maka masuklah daripadanya dengan rahmat Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Inilah betapa mulianya manusia yang senang sholat duha, akan dibukakan pintu surga. Kita memilih, masuklah, memilih pintu, disuruh masuk ke surga. Amin amin ya robbal alamin. Orang munafik tidak sholat duha dan tidak membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Semoga kita semuanya
dijauhkan dari sifat orang-orang munafik. Kalau toh pernah jadi orang munafik, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha menjadi orang yang beriman, bertakwa, orang soleh, soleha, sehingga termasuk orang yang dicintai Allah, masuk surga. Amin amin ya Rabbal Alamin. Ketika pada hari Fathu Makkah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk rumahku lalu mandi dan sholat 8 rakaat. Belum pernah saya melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sholat seringan itu, tetapi tetap sempurna rukuk dan sujudnya, dan itu di waktu duha. Kita dalam mengerjakan sholat duha yang khusyuk, ketika rukuk berhenti sejenak, tidak boleh cepat-cepat. Ketika sujud berhenti sejenak, khusyuk dengan bacaan-bacaan ketika rukuk, sujud, memahami artinya seperti yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholatlah 2 rakaat duha itu dengan baca surat wasyamsi wa duhaha rakaat pertama dan surat waduha di rakaat kedua. Mungkin ada yang belum hafal, berusaha menghafalkan, karena kalau kita ada niat untuk menghafalkan, insya Allah akan bisa. Karena ada seorang nenek-nenek yang umur 60 tahun menghafalkan Al-Quran, bisa hafal sampai umur 85 tahun. Itu adalah kebesaran Allah, pertolongan Allah, kekuasaan Allah. Kalau hanya menghafal surat waduha dan wasyamsi waduhaha, insya Allah bisa. Adanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membaca dalam sholat duha, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Juga ada hadis yang menerangkan sesudah sholat duha membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ya Tuhan, ampunkan aku dan terimalah tobatku. Sungguh Engkau menerima tobat dan Maha Pengampun. Dibaca 100 kali. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seutama-utama sholat sesudah sholat wajib, yaitu sholat yang sunat di waktu tengah malam. Jadi paling utama sholat sunat adalah sholat sunat di waktu tengah malam. Semoga kita semuanya setelah mengaji ini senang melaksanakan sholat di tengah malam, sholat sunat, karena sholat yang paling utama sesudah sholat wajib.
Jabir radhiyallahu an berkata, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sholat sunat 2 rakaat di tengah malam dapat menghapus dosa-dosa. Jadi sholat 2 rakaat di tengah malam dapat menghapus dosa-dosa. Kalau kita mau menyadari, mau mengakui, mau menghitung berapa banyak dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Tapi kalau rutin melaksanakan sholat sunat 2 rakaat tengah malam, Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Semoga kita semuanya rajin sholat 2 rakaat tengah malam, sehingga dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari bala, bencana, musibah, dijauhkan dari siksa kubur, siksa neraka, dan masuk surga. Amin amin ya robbal alamin. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya biasakanlah sholat malam, sebab ia kebiasaan orang-orang sholihin yang sebelummu, dan mendekatkan kamu kepada Allah, dan mencegah kamu dari dosa, dan menebus dosa-dosa, dan mengusir penyakit dari badan. Dengan hadis ini, apabila kita sholat malam akan sama ini kebiasaan orang-orang sholihin sebelum kita dekat kepada Allah dengan sholat sunat 2 rakaat, mencegah dari dosa, menebus dosa-dosa, mengusir penyakit dari badan. Karena mungkin ada penyakit di tubuh kita yang bermacam-macam, segala penyakit. Rutinkan sholat malam 2 rakaat, insya Allah Allah akan mengusir penyakit-penyakit dari badan. Betapa banyaknya, betapa besarnya hikmah sholat malam. Semoga kita semuanya dapat melaksanakan sholat sunat ketika tengah malam. Amin amin ya robbal alamin. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sholat 2 rakaat yang dilakukan oleh anak Adam di tengah malam lebih baik baginya daripada mendapat kekayaan dunia seisinya. Dan andaikan saya tidak khawatir memberatkan pada umatku, niscaya saya wajibkan sholat malam atas mereka. Jadi apabila kita rajin melaksanakan sholat sunat 2 rakaat di malam hari, di tengah malam, maka lebih baik bagi kita daripada mendapat kekayaan dunia seisinya. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di waktu malam itu adalah saat yang mustajab. Tiada seorang yang bertepatan dengan saat itu sedang ia berdoa minta sesuatu pada Allah
urusan dunia atau akhirat, melainkan pasti Allah akan memberinya, dan yang demikian itu tiap malam. Apabila kita mau melaksanakan sholat malam, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik urusan dunia akhirat, doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Jadi mari saya mengajak kepada diri saya sendiri, khususnya anak, cucu, teman, saudara, kita rutinkan sholat 2 rakaat tengah malam, karena hikmahnya banyak sekali seperti yang diterangkan tadi, termasuk bila kita menginginkan suatu yang penting bagi kita, suatu yang sulit bagi kita, insya Allah kalau kita mau sholat malam, memohon kepada Allah, berdoa, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun urusan dunia atau urusan akhirat, pasti Allah akan memberinya. Semoga kita semuanya dapat melakukan dengan sebaik-baiknya, anak, cucu, teman, saudara, seluruh umat Islam, terutama yang mempunyai masalah berat, masalah yang sangat diinginkan. Caranya yaitu mengerjakan sholat malam tiap malam, tidak hanya 1 malam, 2 malam, 3 malam, tetapi tiap malam. Semoga keinginan kita yang sulit, yang besar, yang mungkin menurut akal tidak mampu, kalau kita mau sholat di tengah malam, pasti Allah akan memberinya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan dalam riwayat Bukhari Muslim yang artinya Allah menurunkan perintahnya pada tiap malam ke langit dunia ketika tinggal sepertiga yang akhir dari malam itu untuk berseru, siapa yang berdoa aku terima, siapa yang meminta aku beri, dan siapa yang minta ampun aku ampunkan. Jadi Allah setiap sepertiga malam di akhir menurunkan perintahnya pada tiap malam ke langit dunia ketika tinggal sepertiga akhir, berseru, siapa yang berdoa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang meminta diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapa yang meminta ampun akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga mulai sekarang kita semuanya rutin melaksanakan sholat malam, sehingga doa kita akan diterima, permintaan kita, permohonan kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita minta ampun, akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya dapat
melakukan sholat malam dengan sebaik-baiknya, dengan ikhlas karena Allah, khusyuk setiap malam selamanya. Amin amin ya robbal alamin. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya semoga Allah memberi rahmat pada orang yang bangun malam lalu sholat, kemudian membangunkan istrinya untuk sholat. Jika tidak mau, maka percikkan air di mukanya. Dan semoga Allah memberi rahmat pada istri yang bangun sholat malam, kemudian membangunkan suami. Jika menolak, maka percikkan di mukanya. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang bangun malam dan membangunkan istrinya lalu sholat bersama 2 rakaat, maka ditulis keduanya dari golongan orang-orang yang banyak berzikir, laki-laki maupun perempuan. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya tiada seorang yang bisa sholat malam kemudian ia tertidur, melainkan Allah akan mencatat baginya pahala sholatnya yang biasa itu, sedang tidurnya itu sebagai sedekah dari Allah kepadanya. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memperhitungkan padanya, hai Abdullah, Anda jangan meniru fulan, ia dahulu suka bangun sholat malam, kemudian ia meninggalkan bangun malam. Hikayat. As-Syafi'i dari Syekh Abu Bakar Az-Zarir berkata, tetanggaku seorang pemuda yang biasa puasa tiap hari dan bangun sholat tiap malam. Maka pada suatu hari ia datang kepadaku dan berkata, hai guru, semalam saya tertidur sehingga tidak mengerjakan wiridku. Tiba-tiba saya bermimpi seakan-akan mihrab tempat sholatku itu terbelah dan keluar beberapa gadis yang sangat cantik-cantik. Belum pernah saya melihat wajah secantik itu. Tiba-tiba ada satu gadis yang sangat jelek. Tidak pernah melihat sejelek itu. Lalu saya bertanya, kamu untuk siapa? Dan gadis ini, untuk siapa? Jawab mereka, kami sebagai untukmu pada malam-malam yang lalu yang Anda bangun itu. Dan ini untukmu bagi bagian semalam yang ketiduran itu. Dan andaikan Anda mati pada malam itu, niscaya inilah bagianmu. Tiba-tiba ia menarik nafas berat dan mati seketika. Semoga Allah memberi rahmat padanya. Hikayat. Seorang soleh berkata, saya bermimpi bertemu dengan Sufyan As-Tsauri sesudah matinya. Maka saya tanya, bagaimana keadaan hai Abu Sa'id? Tiba-tiba ia berpaling muka daripadaku sambil berkata, di sini tidak ada panggilan bapak itu. Maka saya bertanya, bagaimana keadaanmu hai Sufyan? Jawabnya, nadartu ila Robbi ayanan fakola, dan seterusnya, yang artinya, aku dapat melihat jelas pada Tuhanku dan berkata padaku,
Untung Anda mendapat ridhoku, hai putra Said. Dahulu Anda suka bangun di waktu gelap malam dengan mencucurkan air mata dan hati yang pilu. Maka kini pilihlah sesukamu gedung yang kau suka, dan datanglah selalu padaku, maka aku tidak jauh daripadamu. Inilah hikayat-hikayat yang memberi petunjuk kepada kita bahwa betapa hikmahnya sangat besar bila kita mau mengerjakan sholat sunnah di waktu malam hari. Semoga kita semuanya mulai sekarang rutin melaksanakan sholat sunat tengah malam. Amin, amin. Ya Robbal Alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Al-Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu an, yang artinya, hai Abbas, hai Ami, Mamanda, sukakah saya beri, saya berkenan, saya berhadiah padamu 10 macam. Jika kamu kerjakan, niscaya Allah mengampunkan dosamu yang awal dan yang akhir, yang dahulu dan yang baru, yang sengaja dan yang tidak sengaja, yang kecil dan yang besar, yang rahasia dan yang terang-terangan, yaitu sholat 4 rakaat, pada tiap rakaat membaca Fatihah dan surat dalam Al-Quran. Bila selesai membaca surat, maka sambil berdiri itu membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali, kemudian ruku dan membacanya 10 kali, kemudian i'tidal dari ruku dan membacanya 10 kali, kemudian sujud dan membacanya 10 kali, kemudian duduk di antara 2 sujud dan membacanya 10 kali, kemudian sujud dan membacanya 10 kali, kemudian mengangkat kepala dari sujud dan membacanya 10 kali, maka genap semuanya 75 kali. Dalam tiap rakaat Anda lakukan sedemikian itu dalam 4 rakaat. Jika dapat, kerjakan itu pada tiap hari 1 kali. Jika tidak dapat, maka tiap Jumat 1 kali. Jika tidak dapat, maka pada tiap bulan 1 kali. Jika tidak dapat, maka pada tiap tahun 1 kali. Jika tidak dapat, maka seumur hidupmu 1 kali. Inilah yang dinamakan sholat tasbih. Mari kita pelajari bagaimana niat sholat tasbih, bacaannya bagaimana. Semoga kita semuanya mau melaksanakan sholat tasbih, kalau bisa setiap hari, kalau tidak bisa setiap hari Jumat, kalau tidak bisa setiap 1 bulan sekali, kalau tidak bisa 1 tahun sekali. Jika tidak bisa 1 tahun sekali, maka seumur hidup usahakan dapat melaksanakan 1 kali. Tapi kalau sudah bisa, ya jangan hanya 1 kali seumur hidup, ya berusaha lebih banyak, lebih baik. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang senang mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan sholat sunat, seperti dikerjakan orang-orang soleh sebelum kita semuanya, sehingga mendapatkan hikmah yang sangat besar, yang sangat banyak, seperti yang telah
diterangkan tadi. Amin amin ya robbal alamin. Ketahuilah bahwa sholat tasbih itu baik, dianjurkan supaya dikerjakannya tiap ada kesempatan dan jangan melalaikannya. Demikian anjuran Abdullah bin Al-Mubarak dan para ulama. Tajuddin As-Subhi berkata, sholat tasbih itu penting dalam agama. Seharusnya siapa yang mengetahui supaya rajin mengerjakannya, maka siapa yang telah mengetahui pahalanya kemudian mengabaikannya berarti telah meremehkan ajaran agama dan amal kebiasaan orang-orang sholihin, tidak layak digolongkan orang baik. Jadi apabila kita melalaikan, mengabaikan sholat-sholat sunat yang dahulunya mau, sekarang nggak mau, itu berarti ketika mau melaksanakan sholat sunat termasuk orang-orang sholihin, ketika tidak mau melaksanakan sholat itu digolongkan orang-orang yang tidak baik. Semoga kita semuanya senang melaksanakan sholat sunat, sholat tasbih, sehingga menjadi golongan orang-orang yang sholihin, mencintai ajaran agama, mau mengerjakannya dan masuk surga. Amin amin ya robbal alamin. Ibnu Abi Saif Al-Yamani berkata, baik jika melakukan sholat tasbih sebelum tergelincir matahari di hari Jumat, membaca dalam rakaat pertama sesudah Fatihah surat Al-Kautsar, di rakaat kedua wal asri, di rakaat ketiga Al-Kafirun, di rakaat keempat Al-Ikhlas, dan sesudah selesai tasahud akhir sebelum salam membaca doa. Sesudah selesai tasahud akhir sebelum salam membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka taufiqa ahlil huda wa amal ahlil yaqin wa munashahati ahli taubati wa asma ahli sabri wa cita ahli khosyati wa talaba ahli raubati wa ta'abuta ahli waro'i wa irfan ahli ilmi hatta akhofak. Allahumma inni as'aluka makhofatan tahjuruni amma asyik hatta amal bita'atika amalan astahiqu bihi ridhoka wa hatta unasyihaka fit taubati khaufa minka wa hatta ukhlisa lakan nasyihata hubalaka wa hatta atawakkala alaika fil umuri kulliha wa usinu dhanna bik. Subhana khaliqin nuri rabbana atmim lana nurana wa ufir lana innaka ala kulli syai'in qadir birahmatika ya arhamar rahimin. Yang artinya, ya Allah, saya mohon kepadamu taufik orang-orang yang mendapat hidayah dan tingkah laku orang-orang yakin, dan ketulusan orang-orang yang tobat, dan semangat orang-orang yang sabar, dan kerajinan orang yang takut, dan permintaan orang-orang yang ingin, dan ibadah orang-orang yang warok, dan makrifat ahli ilmu, sehingga aku takut kepadamu ya Allah. Saya mohon kepadamu
perasaan takut yang dapat menahan diriku dari maksiat, sehingga aku berbuat taat dan layak menerima ridho-Mu dan ikhlas dalam tobat karena benar-benar takut kepadamu dan tulus kepadamu karena cinta kepadamu ya Allah, dan menyerah padamu dalam semua urusan serta baik sangka kepadamu ya Allah yang maha suci, Tuhan yang mencipta nur. Ya Tuhan, ya Allah, lanjutkanlah nur iman kami, sungguh Engkau atas segala sesuatu maha kuasa dengan rahmat-Mu yang maha pemberi rahmat. Amin. Di sini saya tunjukkan suatu doa Nabi besar Muhammad SAW yang diajarkan kepada sahabatnya dan jauh lebih padat isinya dari ini, yaitu Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallita alaina man la yarhamuna. Yang artinya, ya Allah, berilah pada kami perasaan takut kepadamu yang dapat mencegah kami dari maksiat dan dari taat padamu yang dapat menyampaikan kami ke surgamu ya Allah, dan keyakinan yang meringankan semua musibat penderitaan dunia, dan puaskan kami dengan pendengaran dan penglihatan serta semua kekuatan kami selama hidup, dan jadikan semua ini yang mewarisi kami, yakni jangan dicabut dari kami sebelum kami mati, dan jadikan tuntutan balasan kami hanya pada orang-orang yang menganiaya kami, dan tolonglah kami menghadapi musuh-musuh kami, dan jangan Engkau jadikan musibah kami dalam agama, dan jangan Engkau jadikan dunia sebagai pokok kerisauan kami dan puncak pengetahuan kami, dan jangan dikuasakan atas kami orang yang tidak kasih sayang pada kami. Ini arti doa sholat tasbih. Kemudian salam dan minta apa yang dihajatkannya. Setelah berdoa, memohon kepada Allah apa yang diinginkannya. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, siapa yang wudhu kemudian sholat 2 rakaat dengan khusyuk, tidak lalai dalam keduanya, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, tiada seorang muslim yang berwudu dan menyempurnakan wudunya kemudian sholat 2 rakaat benar-benar menghadap hati dan wajahnya kepada Allah, melainkan pasti akan masuk surga. Ibnu Hajar berkata, sholat
Sunnatul wudhu itu dapat habis waktunya bila ditunda lama hingga tidak layak disebut sunat wudhu. Dan ada pendapat yang mengatakan selama masih ada wudhu masih tetap ada sunat wudhu itu. Dan ada pendapat yang mengatakan hingga keringnya anggota wudhu itu. Dan sunat membaca pada rakaat pertama sesudah Fatihah ayat walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajatullaha tawwabar rahima. Surat An-Nisa ayat 64. Dan andaikan ketika mereka berbuat zalim, berbuat dosa, segera datang kepadamu lalu minta ampun kepada Allah dan dimintakan ampun juga oleh Rasulullah SAW, pasti mereka akan mendapatkan Allah itu Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Surat An-Nisa ayat 64. Dan pada rakaat kedua sesudah Fatihah membaca wa may ya'mal lim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillahu ghafurur rahim. An-Nisa ayat 110. Dan siapa yang berbuat kejahatan atau aniaya pada dirinya kemudian minta ampun pada Allah, pasti ia mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, saya masuk masjid, tiba-tiba Rasulullah SAW duduk sendirian, maka saya duduk di dekatnya. Maka Nabi besar Muhammad SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya untuk masjid ada salamnya atau adabnya, dan salamnya yaitu sholat 2 rakaat, maka bangunlah sholat 2 rakaat. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, maka saya bangun untuk melaksanakannya, kemudian kembali duduk di dekat Nabi Muhammad SAW. Imam Nawawi berkata, tahiyatul masjid itu habis waktunya jika telah duduk selama tidak lupa atau tidak mengerti atau belum mengerti. Ibnu Hajar berkata, dan diberikutkan dengan itu juga jika ia berhajat kepada duduk seperti bila ia haus dan akan minum, maka duduk sebentar lalu bangun untuk sholat yang tahiyatul masjid. Ketahuilah bahwa sholat tahiyatul masjid dan sunatul wudhu itu dapat terlaksana dan dianggap sudah mengerjakannya jika telah sholat fardu atau sunat-sunat lain meskipun tidak diniatkan. Dan sunat membaca dalam tahiyatul masjid dan sunat maghrib dan sholat istikharah dan sunat ikhram dan sunat tawaf, yakni surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Imam Nawawi berkata, siapa yang masuk masjid dan tidak dapat sholat tahiyatul masjid karena berhadas atau kesibukan lainnya, maka sunat baginya membaca Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla la quwwata illa billahil aliyil azim 4 kali. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya tiada seorang hamba yang berbuat dosa kemudian ia bangun berwudu dan sholat 2 rakaat kemudian membaca istighfar minta ampun, melainkan Allah akan mengampunkannya. Semoga Allah menerima tobat dan mengampunkan dosa-dosa kita. Amin ya robbal alamin. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang sholat malam Ramadan karena iman dan ikhlas harap keridhaan Allah, maka akan diampunkan yang telah lalu dari dosanya.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sholat 2 hari raya itu wajib atas tiap orang yang balik lelaki maupun perempuan. Dan dalam hadis sahih bahwa Nabi Muhammad SAW tetap rajin sholat hari raya karena hukumnya sunat muakkad dalam madhab Syafi'i dan wajib dalam madhab Abu Hanifah, dan dianggap kafir siapa yang mengingkari sunnahnya. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, sholat sunat di rumah itu lebih afdol, lebih utama daripada sholat di masjid ini, kecuali jika sholat fardu, yaitu sholat fardu maka lebih baik di masjid. Ibnu Abi Saibah meriwayatkan dari seorang berkata, yang artinya sholat sunat di rumah lebih baik daripada di muka orang-orang, seperti kelebihan sholat berjamaah dari sholat yang sendirian. Jabir radhiyallahu anhu berkata, yang artinya siapa yang sholat 2 rakaat di tempat sunyi sendirian, tidak ada orang melihatnya kecuali Allah dan para malaikat, maka akan dicatat untuknya kebebasan dari api neraka. Semoga kami dicatat bebas dari neraka dan siksa kubur. Semoga kita semuanya, anak cucu teman saudara seluruh umat Islam, rajin melaksanakan sholat sunat. Yang paling baik sholat sunat di rumah lebih utama. Semoga kita semuanya dicatat bebas dari api neraka dan siksa kubur. Amin amin ya robbal alamin. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, tiada saya mendekat kepada Nabi Muhammad SAW sesudah sholat fardu atau sunat, melainkan saya mendengar Nabi Muhammad SAW membaca, Allahumma firli dunubi wa khotoyaya kullaha. Ya Allah, ampunkan bagiku semua dosa-dosa dan kesalahanku. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah tadi pengajian tentang sholat sunat. Semoga setelah mengetahui ilmu ini, kita rajin, rutin melaksanakan sholat sunat, sehingga mendapatkan hikmah-hikmah, diampuni dosanya, diijabah segala keinginannya, dijadikan manusia yang ibadahnya sama dengan orang-orang soleh yang terdahulu. Menjadi manusia yang dijauhkan dari siksa kubur, siksa neraka, dan menjadikan manusia yang berbahagia dunia sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Bila mana ada kata-kata atau susunan bahasa yang kurang berkenan di hati semuanya, kami mohon maaf sedalam-dalamnya. Allahumma ja'al a'malana sholihah wa ja'alha liwajhika khalisah wa la taj'al li ahadin fiha syai'a. Amin ya robbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami kerjakan itu menjadi anak soleh dan semata-mata karena mengharap ridho Allah dan bukan karena sesuatu apapun. Kabulkanlah doa kami ya Allah, Tuhan seluruh alam.
Semoga Allah selalu memberi petunjuk kepada kami dan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.